Sementara itu, Saudara, Trump kenakan pajak bagi kapal komersil yang akan melintas di Selat Hormuz sebesar 20%. Tak hanya itu, Saudara, Trump juga meminta uang pengganti pengamanan di Selat Hormuz kepada negara-negara Teluk. Sementara Iran meminta Amerika untuk tidak ikut campur tangan dalam pengelolaan Selat Hormuz. Lalu, taktik apa yang tengah diambil Amerika Serikat dan disiapkan Iran untuk pertaruhan yang kembali memanas selama 2 pekan terakhir? Simak analisis pengamat Timur Tengah, Brin Nostalgiawan Wahyudi untuk Anda. Mas Wawan, pajak 20% katanya bagi kapal komersil di Selat Hormuz. Ini ada angka yang sangat besar sebenarnya. Lalu seberapa drastis lonjakan harga minyak dunia yang akan kita rasakan dalam waktu dekat kira-kira? Yang jelas tidak akan kembali ke harga normal kalau seperti itu. Jadi seperti ini, Mas. Jadi ada sesuatu yang menarik ya kalau kita lihat ya. Jadi dulu semua dipertaruhkan hanya untuk membicarakan nuklir Iran ya. Saya kira di sini kita bisa melihat bahwa sebetulnya Amerika sendiri mengetahui bahwa arah untuk menciptakan senjata nuklir berbasis nuklir di Iran itu memang masih jauh dari kemampuan dia, apalagi kemarin setelah serangan 12 hari juga menurun. Jadi itu tidak lagi memberikan keuntungan yang menarik sebetulnya. Kekhawatiran Amerika terhadap nuklir Iran itu sebetulnya tidak sekhawatir bagaimana bagaimana Israel ya, dengan politik luar negeri yang invasifnya itu merasa terancam dengan keberadaan itu. Jadi dengan adanya Hormuz ini menjadi sesuatu pergeseran pembicaraan yang menarik. Saya kira Iran sangat mengetahui itu dari awal. Selain dia bisa mengontrol politik luar negerinya, jadi selain ada perang, dia mengontrol politik di Timur Tengah melalui Selat Hormuz. Yang kedua itu merupakan sumber keuntungan yang sangat luar biasa. Dan ini juga dilirik ternyata sama Amerika Serikat. Jadi memang sejak awal ketika perang awal-awal itu terjadi, kita bisa melihat bahwa Amerika juga menginginkan bahwa jika negara-negara Timur Tengah menginginkan perang ini diperpanjang, maka sediakan uang untuk Amerika sebagai uang pengamanan. Jadi ini pengulangan sebetulnya. Dia ingin menyatakan bahwa ini ada potensi ketika negara-negara Timur Tengah yang bentuknya pasif itu, dia membutuhkan perlindungan dan juga membutuhkan kontrol. Jadi ketergantungan mereka terhadap akses minyak dengan perdagangan berbasis energi itu. Sehingga ketika dipegang oleh Amerika, maka akan seperti itu. Nah, kalau bicara Selat Hormuz, secara hukum laut internasional, Mas Wawan, UNCLOS ini, apakah Amerika Serikat punya dasar yang sah sebenarnya untuk memungut pajak di wilayah perairan tersebut? Atau ini murni tindakan sepihak yang ilegal? Karena kita tahu juga negara-negara sekutu Amerika Serikat banyak juga yang ada di Timur Tengah. Sebetulnya kalau kita lihat ya, seperti Indonesia ada ALKIS ya, sebetulnya itu free. Harusnya free, dalam hukum UNCLOS free. Kalaupun ada misalnya sistem pengamanan, misalnya untuk menertibkan jalur-jalur ini secara administratif, itu kosnya harusnya di bawah 20%. Kalau 20% itu sangat mencekik gitu, juga tidak rasional. Saya kira jika penerapan tarif yang akan dilakukan Iran juga tidak sebesar itu, saya kira. Jadi ini lebih pada pengamanan dan juga pengaturan lalu lintas laut yang melalui Selat Hormuz. Dan ini yang sebetulnya yang menjadi satu hal yang tidak rasional, yang saya kira bukan hanya Iran, negara-negara secara internasional ketika mendengarkan bahwa dia akan menerapkan tarif 20% dari misalnya total kapital minyak yang diangkut, maka dia semua akan berteriak gitu. Saya kira itu juga akan menaikkan sekitar 20% harga energi dunia di luar perang karena itu benar-benar terjadi dan itu dikuasai oleh Amerika. Ini yang sebetulnya yang kita lihat ya, dari banyak hal seolah-olah Amerika itu menjadi pahlawan untuk penyelamat bahwa Hormuz akan menjadi free. Saya kira tidak seperti itu. Kita bisa melihat bahwa potensi ekonomi itu sepertinya tidak bisa dielakkan. Ya, tadi Anda sudah menyinggung, Mas Wawan, bahwa Donald Trump kan menuntut uang ganti pengamanan kepada negara-negara yang ada di Teluk. Nah, kira-kira ini apakah tanda berakhirnya era sekutu strategis dan berganti menjadi hubungan nasabah dan penyedia jasa keamanan itu bagaimana? Jadi seperti ini, kita tidak menafikan ya bahwa Amerika sekarang mengalami defisit anggaran ya. Dalam arti pengeluaran mereka di bidang keamanan ketika terlibat dalam perang ini menjadi tidak rasional bagi APBN mereka. Dalam arti ketimpangan ini benar-benar terjadi. Bukan hanya itu, Amerika juga memiliki kepentingan untuk memulihkan persediaan misalnya rudal balistik yang kemarin serangan beberapa waktu ini ya, yang sebelumnya
mencapai 100 serangan, sekarang 140 itu sudah menguras sebetulnya. Juga sistem pertahanan udara ya, yang lain itu sudah menguras sistem apa namanya rudal-rudal Amerika itu sudah lebih dari 50% pada belakangan ini, dan itu membutuhkan selain waktu juga dana yang sangat besar, karena kita mengetahui berbeda dengan sistem balistik Iran yang masih memanfaatkan rudal-rudal yang lama, sedangkan yang AS itu sangat berbiaya tinggi, sangat tinggi, dan ini yang ketimpangan ini yang terjadi secara rasional. Saya kira ketika Amerika ke sana dan dia menyadari bahwa ketika mereka datang ke Hormuz ingin menjadi pahlawan untuk menyelamatkan Hormuz, sebetulnya itu bukan kepentingan langsung Amerika Serikat. Ya. Itu karena itu yang menyebabkan mereka rasional lah mereka untuk mendapatkan tarif itu, karena sebetulnya dilindungi sekutu mereka seperti itu, yang kaya-kaya akan minyak kan, itu yang menjadikan keirian.